batuknya sudah enggak gitu. Jadi dia cuma cuma gitu. Tapi lama. Kalau dipakai bicara makin nggak nyaman. makin nggak nyaman. Nah, titik pijatnya juga ada 3 di sini ya. Nah, jadi kalau ditarik garis di sini ya, ini paru-paru 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gria Sehat Syafaat 99 Channel, Solusi Alami Terapi Mandiri. Ya. Ya, jadi kita lanjutkan dari podcast kemarin ya Pak ya. Kemarin kita sudah membahas tentang 3 pola batuk beserta cara meredakannya. Jadi ada 5. Nah, sekarang yang 2 kita akan bahas di sesi podcast kali ini. Ya. Ya, silakan Pak. Jadi ada 5 pola batuk ya, nanti dibedakan. Yang 3 sudah saya sampaikan di podcast yang lalu. Silahkan kalau yang merasa membutuhkan bisa melihat ya. Di podcast yang lalu dicari. Nah, ada batuk dingin, ada batuk panas, ada batuk dahak. Ya, kalau dingin lendirnya jernih, kalau panas lendirnya kuning, kalau dahak cirinya dada penuh ya. Batuk dadanya penuh. Nah, sekarang kita yang keempat, Mas Dika. Ya. Yaitu batuk tipe kering. Biasanya cirinya itu ada, ya tentu saja tenggorokan rasanya kering dan gatal. Iya. Jadi ada gatal, jadi orang akan membuat orang pengen batuk. Jadi kadang-kadang batuknya itu tidak otomatis batuk, Mas. Kadang-kadang karena gatal. Jadi pengen dibatukin. Orang kepengen batukin, akhirnya ke bawah. Jadi terus batuk itu. Jadi cirinya ada rasa gatal ya. Dahaknya sedikit ya. Jadi dahak itu sedikit. Yang dominan itu kering dan gatal. Kenapa gatal ya? Karena kering. Jadi dia itu kering, lalu kan jadi sensitif ya. Kayak kulit kalau kering dia sensitif. Nah, ini batuk yang karena kering. Berarti saluran pernafasan kering. Atau kadang-kadang di saluran pencernaan kering. Lalu memicu orang pengen batuk. Nah, ini dahaknya sedikit. Ya, jadi dahaknya sedikit beda dengan misalnya pola panas itu dahaknya agak banyak. Ya, atau pola berdahak memang kadang-kadang kalau pola dahak itu dada penuh dan ketika keluar bisa banyak. Nah, kalau yang ini pola kering itu dahaknya sedikit, tetapi bisa dicirikan Mas Dika. Dia paling berat itu kalau sore sampai malam. Jadi sore malam itu batuknya malah ngiklik. Beda dengan yang pola dahak. Kalau pola dahak itu keluhannya akan memuncak di pagi hari. Itu pola dahak. Kalau pola yang kering ini di sore sampai malam hari. Puncak sakitnya. Iya, jadi biasanya orangnya tidur, malam tidur, bangun tidur enak, Mas. Nanti habis kerja, mulai sore, pulang kerja, batuknya ini gatel lalu memicu dia batuk. Pertama dia pengen batuk dulu, lama-lama batuknya otomatis. Nah, itu pola yang keempat ya, itu sederhana ya. Nah, nanti cara pijatnya ada di 3 titik ya, Mas Dika. Satu ada di paru-paru 9 atau LU9 ya. Ingat teman-teman ya, kalau saya bilang LU berarti paru. LU itu lung, LUNG itu bahasa Inggris. Ya karena di buku-buku titik pakainya LU, saya bilang LU. Istilahnya yang Indonesianya paru-paru 9. Yang kedua, ginjal 6 ya. Nanti paru-paru 9 ada di tangan, terus ada ginjal 6 itu ada di kaki. Yang terakhir nanti di ini CV22 namanya. Ya, CV22. Nah, nanti di sini kita pijat. Nah, ya jadi untuk pola batuk kering ya, gatal ini ada 3 titik. Pertama LU9. Nah, LU9 itu di sini. Nah, cara nyarinya jadi ini ditarik garis ini. Nah, ini jempol ya. Nah, tarik garis sampai ke celek. Nah, sampai di apa ini? Pergelangan ya, Mas ya. Nah, ini LU9 namanya. Paru-paru 9 ya. Cara mijitnya kanan kiri loh ya. Tangan kanan dan kiri. Nah, cara mijitnya ditekan searah jarum jam selama 30 sampai 60 detik. Ditekan di kanan dan kiri ya. Nah, di sini namanya LU9. Ya, kanan di tangan kanan dan kiri. Yang kedua ginjal 6 atau KI6. Caranya coba perhatikan ya, ini tuh mata kaki ya. Mata kaki dalam. Nah, mata kaki kalau diraba. Dia tepat di bawahnya Mas Dika. Di sini. Nah, ini KI atau ginjal 6. Ya, ginjal 6 ini nambah biar enggak terlalu kering ini. Jadi ini sebenarnya ngurangi kering.
nambah yin istilahnya. Yeah. Nah, dipencet di sini searah jarum jam dan sangat baik jika dengan mempelankan nafas ya. Nafas pelan, sangat baik. Searah jarum jam 30 sampai 60 detik. Ini namanya KI 6 ya. Di sini. Nah, yang terakhir di sini. Ini namanya CV22 Mas Dik. Nah, ini puncaknya tulang dada di sini. Nanti mijitnya gini. Searah jarum jam ya. Nah, ditekan di sini. Ini nanti sangat membantu mengurangi reaksi batuk. Nah, di sini ya. Searah jarum jam 30 sampai 60 detik. Namanya CV22. Nah, oke, terima kasih, Pak. Sekarang kita lanjut ke pola kelima. Ini pola yang paling bandel, Mas. Nah. Ya, bandel itu artinya memang ada yang bandel, yang pola daha itu juga bandel. Kalau ini itu biasanya ya, pola 1, 2, 3, 4 yang tidak terkelola dengan baik. Jadinya pola terakhir ini kronis ya. Ini nyebutnya batuk lama atau batuk kronis kalau istilahnya ya. Jadinya pola kelima ini kalau nggak termanajemen dengan baik. Namanya ini kalau bahasa kedokteran timurnya langci defisiensi. Jadi lemahnya energi paru. Nah, ya sudah lemah. Iya, iya. Nah, ini nanti kalau ngobati kayak gini, teman-teman kalau mau nerapi pijet Mas Dika, mau nerapi dengan 3 titik nanti yang saya sampaikan, jangan 1-2 hari. Iya. Kalau yang pola 1, 2, 3 itu bisa diulang 2 sampai 3 kali sehari, kurang lebih 3 sampai 7 hari lah ya. Iya. Tapi kalau yang ini 2 minggu, 3 minggu. Karena sudah kronis tadi ya? Sudah kronis. Kalau secara medis itu yang sering kita nemuin orang TBC yang sudah lama. Tahu nggak orang TBC yang udah lama? Biasanya orangnya kurus. Oh iya, badan sudah mulai kurus ya? Sudah kurus ya, badannya kurus. Gitu. Terus batuknya itu apa namanya? Kalau orang itu nyebutnya cegeh. Cegeh itu batuknya sudah enggak gitu, tapi batuknya kayak aras-arasan. Iya, jadi kayak males batuk. Jadi dia cuma cuma gitu. Tapi lama. Nah, itu tipe parunya sudah lemah sehingga hentakannya kurang. Hentakannya kurang. Jadi cirinya batuknya lama. Suara lemah Mas. Nah, ini ciri yang mungkin teman-teman nanti akan banyak tahu kalau memperhatikan ya. Ketika banyak bicara, tiba-tiba bisa langsung sesek. Bisa langsung nggak nyaman itu di sininya. Langsung nafas pendek, bukan sesek ya. Nafas itu kayak terengah-engah itu Mas. Iya, karena bicara itu butuh power ya, Pak. Iya, jadi orang bicara ini juga bagi yang sehat penting ya Mas Dika. Iya. Kalau nengok orang batuk, misalnya nengok besuk orang sakit batuk, jangan diajak bicara banyak-banyak. Itu pesan saya. Karena bicara banyak itu melemahkan ya. Kalau diajak ngobrol bicara banyak sampai nambahi penyakit. Melemahkan nanti seperti tadi Mas Dika bilang. Nanti melemahkan. Jadi kalau nilai atau nengok orang sakit batuk, sudah ditanya gimana kabarnya, udah gitu, nggak usah nanya. Ngobrol ke sana kemari, nggak usah. Dolim. Saya berani bilang gitu. Jadi orang nilai sakit besuk, orang sakit TBC, diajak ngobrol lama dolim. Yang diajak ngobrol keluarganya yang sehat aja. Yang diajak ngobrol keluarganya saja. Kalau yang sakit biarkan karena bicara melemahkan paru. Nanti ini cirinya sudah bicara itu lemas, tapi kadang-kadang orang kan nggak enak sama. Ini tadi barusan ada pasien kayak gitu Mas ya. Jadi ya pola seperti ini. Nah, jadi kalau setelah ada orang besuk, kumat. Makin parah ya? Ya, kalau ada orang besuk langsung batuk. Iya. Nah, itu makanya saya bilang tadi sama anaknya. Nah, yang besuk dibilangi. Jangan ngajak omong. Ya, besuk orang sakit itu ibadah betul. Nah, tapi harus tahu polanya ya gitu ya. Saya kira jelas ciri-cirinya. Jadi gampang nafas pendek ya. Kalau dipakai bicara makin nggak nyaman, terus batuknya tidak sekuat tetapi sering. Batuknya nggak kuat banget tetapi sering banget, yaitu langci defisiensi atau lemahnya paru. Nah, titik pijatnya juga ada 3 di sini ya. Pertama nanti ada lambung 36. Memang lambung 36 kan sering saya sebut ya Mas ya, karena memang itu titik utama untuk meng-up energi di tubuh ya itu. Yang kedua CV17. Ya, nanti di tengah dada. Nah, yang ketiga di paru-paru 9. Ya, seperti tadi. Baik, saya beri tutorial caranya bagaimana. Nah, ini paru-paru 9 seperti di pola yang keempat tadi ya Mas Dika ya. Di pola yang pola gatal kering tadi ya. Nah, ini titiknya ada di pergelangan tangan sesisi ini. Nah, jadi kalau ditarik garis di sini ya. Ini paru-paru 9, cara mijitnya sama, ditekan. Kalau bisa sambil nafas sepelan mungkin ya.
sambil diputar searah jarum jam. Ya, 30 sampai 60 detik. Ya, ini titik pertama. Di tangan kanan dan kiri ya. Nah, titik yang kedua, CV17 ya. Jadi CV17 ada di tengah dada. Caranya ini puting susu, ditarik garis lurus, lalu tengah dada, nah ketemu di sini. Nah, dipijat bisa dengan 2 jari seperti ini atau dengan jempol seperti ini. Ya, misalnya 2 jari searah jarum jam sambil menikmati nafas. Memang kadang-kadang agak anu ya Mas ya, pijat di sini tuh agak teng gitu ya. Nah, itu enggak masalah, dipijat sendiri boleh. Sangat baik, dikuatkan dengan mijat searah jarum jam 30 sampai 60 detik. Oke. Nah, yang ketiga lambung 36 ya, ini batas bawah tempurung lutut, lalu 3 cun atau 4 jari. Nah, di sini. Nah, ya. 4 jari, lalu di sebelah lateral ya, di sisi luar kaki di sini. Nah, dipijat di sini ya, ini namanya lambung 36. Dipijat searah jarum jam. 30 sampai 60 detik di kaki kiri dan kaki kanan. Nah, itu 3 titik untuk pola kelima ya, Mas ya. Saya ingin mengulang kembali bahwa pola kelima ini pola di mana paru-paru sudah lemah. Sehingga terapinya harus rutin, minggu, 2 minggu, ya bahkan bisa lebih dari 2 minggu untuk nerapi secara rutin, untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Ya, itu Mas Dika. Ya, jadi begitu ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman ulang lagi video kemarin biar teman-teman bisa tahu secara lengkap nih kira-kira batuknya ini masuk di pola berapa sih? 1, 2, 3, 4 atau yang kelima. Ya. Nah, dari situ teman-teman bisa menentukan titik pijat untuk terapi mandirinya. Ya, terima kasih teman-teman sudah setia bersama kami. Semoga bermanfaat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.